Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua yang kita lihat di alam semesta ini, bumi, langit, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ciptaan manusia. Manusia itu sendiri ciptaan Allah. Kalaupun dia punya kekuatan dari Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Maka hakikatnya segala sesuatu itu dari Allah. Kullun min indillah. Semua dari Allah. Bila orang itu paham yang demikian, maka melihat apa saja teringat Allah, mendengar apa saja teringat Allah, ingat apa saja teringat Allah. Apa saja keadaan, susah, gembira, mudah, sulit, enak, gak enak, baik, buruk, semua mengingatkan dia kepada Allah. Nah, malaikat Allah Ta'ala, karena semua itu yang baik yang buruk makhluk-makhluk Allah. Maka kalau melihat keburukan, ingat Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari keburukan. Kalau melihat kebaikan, ingat Allah, ya Allah dekatkan aku kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat teman-teman kita maju dalam agamanya atau dalam dunianya, jangan kita iri. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullah min fadlih. Kalau kita melihat kemajuan-kemajuan didatangkan oleh Allah kepada teman-teman kita, jangan kita iri, tapi kita minta kepada Allah. Yang memberi mereka kebaikan-kebaikan itu adalah Allah. Ya Allah, berikan aku kebaikan seperti itu atau yang lebih baik daripada itu. Orang itu kalau iri itu berarti merotes Tuhan, malah celaka. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan, minta kepada Allah. Kalau melihat keburukan-keburukan, jangan menghinakan orang. Kalau melihat keburukan-keburukan, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan. Begitulah orang yang beriman, malaikat. Melihat apa saja kembali kepada Allah. Juga malaikat Allah Ta'ala perlu diingat perkara yang kedua. Semua alam semesta ini, dunia ini maksudnya, semua dunia ini diciptakan oleh Allah
untuk jalan menuju akhirat. Nah, dunia ini adalah jembatan menuju akhirat, jalan menuju akhirat. Kita ke timur sampai ke akhirat, ke barat sampai ke akhirat, ke utara akhirnya sampai ke akhirat. Kemana saja kita ini hakikatnya perjalanan menuju akhirat. Maka orang yang beriman itu kemana saja ingat akhirat. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada aku. Kendaraan, bis, pesawat terbang, kapal yang besarnya berton-ton, ribu-ribu ton bahkan, ditundukkan oleh Allah kepada manusia sehingga mudah dikendalikan oleh manusia. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada manusia. Manusia dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih macam-macam hal sehingga apa-apa ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau naik kendaraan, ingat bahwa yang menundukkan kendaraan kepada manusia ini Allah Subhanahu wa taala. Besi ditundukkan oleh Allah kepada manusia sehingga dicetak jadi mobil, jadi pesawat, jadi kapal, jadi sepur. Api ditundukkan oleh Allah pada manusia sehingga jadi pembakaran, jadi busi, menjalankan mobil. Bensin ditundukkan Allah pada manusia sehingga diambil dari bawah tanah sana. Semua ini hakikatnya pertolongan Allah kepada manusia. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami semua akan kembali kepada Tuhan kami. Maksudnya akan ke akhirat. Jadi kalau kita naik kendaraan menuju Madiun, ingat bahwa ini perjalanan menuju akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemana saja kita pergi adalah perjalanan menuju akhirat. Maka kemana saja ingat akhirat, kemana saja bagaimana perjalanan kita ini bermanfaat di akhirat. Kalau kita ini naik sepur, naik kereta api jurusan Jakarta, baru naik saja sudah ingat Jakarta. Mau kemana kamu? Jakarta. Nah, padahal masih di Madiun, pikirannya sudah sampai Jakarta. Jurusan Surabaya begitu juga, baru naik sudah teringat Surabaya. Begitu juga manusia ini semestinya di dunia mengingati akhirat, karena ini adalah kereta api menuju akhirat dunia ini. Kita tidur, kita melek, kereta api terus jalan menuju akhirat. Walaupun kita duduk tidur, tetap jalan terus kereta ini. Kayak pesawat terbang dari Juanda, Surabaya, naik, tidur, makan, ngomong sana, ngomong sini, tahu-tahu sudah sampai Jeddah. Loh, ini mana ini? Kok udaranya kok panas sekali, ini mana ini? Orangnya kok hidungnya panjang-panjang, pakai jubah semua, ini mana ini? Tadi itu hidung pesek semua, sekarang jadi hidung panjang semua. Ini sudah sampai Jeddah. Oh, Jeddah. Uang rupiah tidak laku, yang laku uang real. Begitu juga manusia ini semula kan, tanpa terasa tahu-tahu sampai negeri akhirat. Uang tidak laku, jabatan tidak laku, yang laku tinggal agama saja di sana, iman dan amal soleh. Nah, oleh karena Allah dan Allah jadikan dunia ini adalah
untuk ujian. Apa saja yang ada di dunia ini adalah ujian. Kesusahan ujian, kemudahan juga ujian, sakit ujian, sehat juga ujian. Siapa yang lulus dalam ujian itu, yang lulus dalam ujian itu adalah orang yang istiqomah di dalam agama. Entah sulit, entah mudah, entah kaya, entah miskin, ini ujian semua. Kalau mudah itu ujian, syukur apa tidak. Kalau susah itu ujian, sabar atau tidak. Nah, semua ujian malaikat Allah. Siapa yang lulus ujian, yang tetap istiqomah, susah mudah tetap istiqomah di dalam agama Allah, itulah orang yang sukses. Orang yang merasa sukses dengan dunia, merasa sukses dengan harta, merasa sukses dengan jabatan, itu orang bodoh. Bodoh itu. Saya sudah sukses jadi Presiden Republik Indonesia. Oh, bodoh kamu. Lu kok bodoh bagaimana? Saya ini presiden resmi ya. Ya bodoh kamu. Presiden itu ujian, bukan kesuksesan. Karena kamu jadi presiden cuma 5 tahun, setelah itu pensiun. Kesuksesan itu kalau kamu masuk surga, itu kesuksesan. Jalannya masuk surga kalau kamu jadi presiden tetap istiqomah dalam agama. Saya sakit berobat, alhamdulillah sukses di operasi sukses. Sekarang sudah sehat. Nah, sehat itu bukan sukses, sehat itu ujian. Setelah sehat itu amal agama atau tidak? Kalau amal agama ya sukses, kalau tidak ya gagal. Sakit amal agama itu sukses, melarat amal agama itu sukses, kaya tidak amal agama itulah kegagalan. Kalau ada orang kaya, sehat, mempesona, jadi raja, tapi dia ini berjalan menuju neraka, sukses apa gagal? Gagal tuh. Kalau dia merasa sukses karena saking bodohnya aja. Ada orang melarat, miskin, mengkis-mengkis, sakit-sakitan, tapi dicalonkan calon jadi untuk jadi raja di surga. Sukses apa gagal? Sukses. Ini harus dihafalkan betul ini. Sukses itu apa? Namanya beruntung itu apa? Itu harus jelas ini. Kebanyakan manusia itu tidak paham. Beruntung kalau dapat duit, beruntung kalau dapat jabatan, beruntung kalau sehat. Enggak. Beruntung itu kalau istiqomah dalam agama itu beruntung. Karena apa? Kalau istiqomah dalam agama masuk surga, kalau tidak neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka masuk dalam surga, sungguh telah berhasil, telah sukses. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Kehidupan dunia ini menipu. Tapi yang ditipu itu manut saja ditipu itu. Kehidupan dunia ini menipu. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau saya ditanya siapa orang yang paling cerdas,
Maka saya akan menjawab, orang yang paling tidak mau dengan dunia ini. Kan dunia ini menipu. Lalu ditipu kok mau, ya goblok berarti. Yang tidak bisa ditipu itulah pinter. Maka orang yang paling tidak mau dengan dunia inilah orang pinter. Kata beliau semalekan. Jadi orang pinter itu bukan orang yang punya S3, S2, bukan. Yang profesor, yang doktor, tidak. Itu kan menurut orang sekolahan. Kalau Imam Syafi'i, kalau nggak mau dunia itu pinter. Selagi mikir dunia, goblok. Kalau yang dipikir akhirat, baru pinter. Dunia dipikir-pikir, setelah dipikir tinggalkan semua. Goblok tuh itu. Orang yang pandai itu orang yang siang dan malam mikirkan akhirat. Mikirkan akhirat itu bagaimana? Istiqomah dalam agama, itulah namanya mikirkan akhirat. Insyaallah mulai kan? Istiqomah agama itu bagaimana? Yang pertama kali istiqomah iman. Kemana saja hatinya kepada Allah. Ke ladang, hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah, bukan ladang. Walaupun ada ladang, tapi kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan panen. Kalaupun panen